Teteh di Satu Tunai Ujung Banten. Saat ini Mudofar sudah bersama Bapak Profesor Mujad nih. Beliau adalah rektor dari Tas Terbuka yang memang salah satu universitas negeri yang sudah melakukan banyak hal, termasuk pada hari ini juga melakukan kegiatannya yaitu adalah revolusi gerakan nasional, revolusinya revolusi mental. Kita langsung saja. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Mas Gafar. Prof, dari kegiatan ini apa sih yang ingin dituju dari yang diberikan kepada masyarakat yang Oh iya, kami menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan tema gerakan nasional revolusi mental di sini. Maksudnya adalah dalam rangka membantu pemerintah mensukseskan program pemerintah terkait dengan bagaimana mengimplementasikan revolusi mental di masyarakat. Hal ini sangat penting karena program ini sangat baik dan sekiranya bermanfaat. Bagaimana caranya supaya terjadi sinergi di masyarakat, berbagai lapisan masyarakat mensukseskan program pemerintah ini dalam rangka membangun generasi bangsa Indonesia ke depan yang lebih maju, berkembang, SDM berkualitas untuk bisa sejalan dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju. Pak, kalau boleh dijelaskan sedikit nih Pak, yang disebut dengan revolusi mental ini seperti apa? Ya. Kalau saya melihatnya revolusi mental lebih pada cara pandang, sikap dan pikiran yang maju, yang berorientasi ke masa depan. Bahasa singkat saya seperti itu. Iya, artinya masyarakat juga mempunyai peran penting ya Pak ya, Iya. untuk bagaimana caranya memajukan bangsa lewat revolusi mental. Betul. Langkah-langkah apa kira-kira yang harus dilakukan masyarakat Pak? Tentu dalam rangka mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku itu adalah dari lingkungan terkecil sendiri di keluarga, orang tua, bagaimana orang masing-masing, ibu, ayah dan anak menjalankan tugas dan peran masing-masing di lingkungan rumah. Tentu kita sudah tahu apa tugas seorang ibu, tugas seorang ayah, dan tugas juga anak-anak di rumah. Mereka harus dengan penuh kesadaran masing-masing secara ikhlas menjalankan fungsi dan perannya di tengah-tengah keluarga agar terbina keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Nah, itu yang saya kira tahap pertama. Jadi ada pemahaman dan pengimplementasi yang baik di keluarga kecil. Nah, setelah itu baru nanti ke lingkungan terdekat, tetangga, di RT, lingkungan RW dan ke masyarakat luas di sekitarnya. Saya kira dengan keteladanan yang ditampilkan dan contoh yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari itu akan memberikan kesan yang sangat positif, sangat bagus agar kebiasaan dan budaya seperti ini kemudian bisa ditularkan ke tetangga yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Ini kan peran penting dari orang lain juga sebagai influencer kalau disebutnya sekarang itu Pak ya, dalam memberikan hal-hal yang positif itu Pak. Nah, dari pemerintah sendiri atau dari Universitas Terbuka sendiri bagaimana nih langkah untuk memberikan gerakan revolusi mental kepada mahasiswa-mahasiswanya Pak? Itu alhamdulillah mempunyai jumlah mahasiswa yang besar dan tersebar di seluruh tanah air. Bahkan di dunia Pak? Bahkan di dunia, karena sekarang mahasiswa UT itu tersebar di 42 negara. Nah, kita memasukkan revolusi mental ini atau nilai karakter ini pada mata kuliah dalam kurikulum yang ditawarkan oleh UT. Di setiap program studi bagaimana kita mengintegrasikan karakter unggul itu supaya ini juga tidak hanya diajarkan di mata kuliah yang terkait dengan Pancasila gitu kan, juga Undang-Undang Dasar dan Kewarganegaraan, tetapi juga memang diintegrasikan ke mata kuliah yang lainnya. Saya kira itu sangat penting itu dalam kurikulum. Berikutnya yang terkait dengan kemahasiswaannya, tentu di samping mahasiswa belajar di kurikulum tersebut, mereka juga oleh kita dilakukan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler bukan di kantor-kantor cabang UT di seluruh daerah. Kita biasa menyelenggarakan kegiatan di sport seni, mengembangkan minat mereka yang ahli dalam bidang olahraga, tentu kita salurkan di sana pembinaan mental, spiritual, karena juga kegiatan-kegiatan akademik, bantuan belajar kita berikan. Jadi diharapkan dengan cara memanfaatkan ruang-ruang seperti itu, maka gerakan revolusi mental ini bisa diterima, dipahami dan diimplementasikan oleh masyarakat. Prof, ini kan sekarang perkembangan zaman tidak bisa dipungkiri.
media sosial sudah bisa kita akses, masyarakat orang tua juga sudah bisa akses berbagai platform. Bagaimana Prof sendiri melihat untuk atau menyikapi perkembangan media sosial agar masyarakat sendiri juga maksudnya tetap satu tujuan gitu. Bagaimana caranya revolusi mental ini sampai kita bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira dalam konteks peran UT di tengah-tengah masyarakat tentu kewajiban kita untuk mengedukasi. Kita wajib mengedukasi masyarakat, terutama pertama adalah mengedukasi di lingkungan internal itu dulu, dosennya, terus tenaga pendidikannya, berikutnya adalah mahasiswanya. Oleh kita harus diedukasi agar mereka memiliki pemahaman yang baik dan kemudian bisa mengimplementasikan gitu kan di dalam kehidupan sehariannya. Yang berikutnya juga stakeholder yang lainnya gitu kan, masyarakat secara umum. Saya kira juga ada itu stakeholder kita yang harus sama-sama mendapatkan kesempatan, mendapatkan pendidikan, pengetahuan, dan UT juga menyiapkan memang program-program yang sifatnya itu bisa diakses tanpa harus bayar. Nah itu dituangkan dalam namanya yang disebut sebagai MOOCs, Massive Open Online Courses. Itu adalah merupakan materi-materi pembelajaran dalam jaringan yang bisa diakses oleh masyarakat tanpa harus bayar. Nah itu kita bahkan seluruh mata kuliah yang dikeluarkan UT itu oleh kita dibuatkan versi digitalnya dan itu bisa diakses oleh masyarakat umum. Itu seperti itu. Memudahkan juga nih, karena memang sekarang banyak masyarakat yang mager pengen belajar juga pengen langsung klik dan lain sebagainya. Inovasi sendiri dari universitas terbuka untuk kehidupan nih, karena kita kan akan menginjak 2021. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh universitas terbuka? UT tentu akan memberikan layanan pendidikan yang lebih memudahkan tapi berkualitas bagi masyarakat. Terobosan kita yang dilakukan pada depan adalah membuat digital learning ecosystem, sehingga nanti ketika UT sudah tergabung dalam digital learning ecosystem tersebut, maka layanan pendidikan secara virtual, secara maya atau yang sering kita sebut sekarang sebagai cyber university itu bisa diperolehkan secara optimal oleh UT. Nah, untuk mencapai ke arah sana kita sekarang sedang membangun UT Grand Design sistemnya sudah kita bangun dan itu sekarang sedang kita garap. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan jadi hal-hal yang terkait dengan layanan pada mahasiswa semuanya itu adalah fully online, juga manajemen internalnya disupport oleh aplikasi-aplikasi yang memang mengintegrasikan teknologi untuk mensupport manajemen internal tersebut. Sehingga nanti semuanya sudah terintegrasi dalam sistem yang kita kenal sebagai digital learning ecosystem tersebut. Dan ini untuk kedepannya juga universitas terbuka kan sudah ada S2, S3 dari berbagai jurusannya juga sudah mulai dilengkapi sudah bahkan memang pesan pemerintah kepada UT itu sekarang UT supaya berubah statusnya dari sebuah PTN PKBRU Pengelola Keuangan Badan Umum menjadi PTNBH, menjadi sebuah PTNBH sama seperti perguruan tinggi yang telah maju gitu kan. Ada sekarang tuh ada 12 perguruan tinggi yang PTNBH di tanah air gitu kan. Di antaranya kan ada ITB, ada UI, ada IPB, ada UGM, ada UNER gitu ya, dan perguruan tinggi yang lainnya. Nah, baru sedikit gitu kan. Nah, kita sekarang harus naik kelas menjadi PTNBH dan sekarang kita baru submit dokumen yang dibutuhkan untuk PTNBH tersebut. Goalsnya 2021. Mudah-mudahan sukses, karena memang kita sendiri ini sekarang juga banyak diminati oleh masyarakat dan juga milenial untuk generasi milenial khususnya untuk menggerakkan revolusi nasional mental. Pesan dari Profesor. Pesannya pilih UT karena UT merupakan tren pendidikan masa depan. Betul sekali Kak Teteh. Jadi jangan ragu-ragu pilih UT karena UT ini adalah universitas yang sudah dari pertama menggelar pembelajaran jarak jauh. Apalagi saat ini masih pandemi COVID-19. Jadi nggak usah ragu. Sekarang sudah nyaman, sekarang sudah enak, pembelajaran jarak jauh. UT sudah terdepan dari dulu. Bersama universitas terbuka insya Allah akan mencetak generasi bangsa yang juga berkualitas. Terima kasih. Sama-sama. Nah, Kakak Teteh di Satu Tunai Ujung Banten pecinta YouTube channel Krakatau. Udah beres ya Kang Do? Alhamdulillah. Iya.
kita dapat pengetahuan juga Kakak Teteh, Oh, dapat iya ilmu dong. juga dong. Mm-mm. Bisa foto juga sama Profesor. Alhamdulillah ya silaturahmi hari ini. Nah Kakak Teteh, demikianlah perjalanan kita di Jalan-Jalan Krakatau ya, di Iya. YouTube channel Krakatau Radio, dan saya Ipa. Dan saya Mudofar, dan jangan lupa Heeh. kalau mau kuliah pilih saja UT. Iya, Karena karena UT Universitas Negeri yang tanpa ongkos tanpa ngekos. tapi tetap Jos.